Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Diaskar Arum, NPM 2103050038. Yang kedua ada Asmaul Husna, NPM 0044. Yang ketiga ada Pradita Nindya Putri, NPM 0055. Yang keempat ada Cahyo Eko Sodo, NPM 0066. Yang terakhir ada Lailatul Ilmiah, NPM 0070. Di sini kami akan membahas tentang hakikat dasar dan tujuan pendidikan dalam perspektif Islam. Nah, pengertian dari hakikat pendidikan dalam Islam. Menurut Ahmad Syalabi tahun 1954, istilah pendidikan yaitu pada Islam umumnya mengacu pada al-tarbiyah, al-ta'dib, al-ta'lim. Dari ketiga istilah tersebut yang sering digunakan dalam praktek pendidikan Islam yaitu al-tarbiyah, sedangkan al-ta'lim dan al-ta'dib ini jarang digunakan. Padahal keduanya ini telah digunakan sejak awal pertumbuhan pendidikan Islam. Proses pendidikan Islam sendiri ini bersumber pada pendidikan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai pendidik seluruh ciptaannya, termasuk manusia. Istilah al-ta'lim telah digunakan sejak awal pelaksanaan pendidikan Islam. Para ahli percaya bahwa kata ini lebih universal daripada al-tarbiyah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Usna. Baik, yang selanjutnya, menurut Rashid Rida, taklim merupakan proses transmisi ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu. Pendapat tersebut berdasarkan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 31 yang memiliki arti bahwa dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Istilah at-ta'dib juga mengacu pada penanaman bertahap pada manusia tentang tempat yang tepat untuk segala sesuatu dalam tatanan penciptaannya. Dengan pendidikan ini, maka akan berfungsi sebagai batu loncatan untuk pengenalan akan Tuhan sesuai dengan penampilan fisik dan kepribadiannya. Slide selanjutnya. Yang kedua, yakni membahas tentang tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam dibagi menjadi dua, yaitu visi dan misi pendidikan Islam dan tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Selanjutnya, visi berasal dari kata vision yang memiliki arti penglihatan, pandangan, dan daya lihat. Visi dapat diartikan wawasan yang menjadi sumber arahan atau pandangan jauh ke depan kemana sesuatu akan dibawa. Menurut Abu Dinata, visi pendidikan Islam ini berkaitan dengan visi ajaran Islam, yaitu visi kerasulan dari Nabi Adam sampai dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan untuk misi sendiri berasal dari kata mission yang memiliki arti yakni tugas, utusan, dan misi. Misi dapat juga memiliki arti tindakan untuk mewujudkan visi atau bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan dalam visi. Misi pendidikan Islam menurut Abu Dinata berkaitan dengan misi ajaran Islam, yaitu berkaitan dengan upaya memperjuangkan, melindungi, mengembangkan, menegakkan, dan membimbing untuk tercapainya tujuan kehadiran akan agama Islam bagi manusia. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nidia. Selanjutnya, visi pendidikan Islam terkait dengan banyak hal, seperti antara lain yang pertama, berkaitan dengan upaya mengangkat harkat dan martabat. Yang kedua, berkaitan dengan upaya memberdayakan manusia agar ia dapat melaksanakan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi dalam rangka beribadah kepada Allah. Yang ketiga itu berkaitan dengan upaya mengatasi berbagai masalah yang dihadapi manusia. Dan yang keempat, berkaitan dengan upaya menegakkan akhlak yang mulia pada seluruh aspek kehidupan tersebut. Kemudian selanjutnya,
Tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Tujuan ini memiliki 4 fungsi, yaitu mengarahkan usaha, mengakhiri usaha, titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan lain atau tujuan-tujuan baru, maupun tujuan-tujuan lanjutan dari tujuan pertama. Yang terakhir yaitu memberikan nilai sifat pada usaha. Tujuan pendidikan agama juga harus diakomodasikan dengan 3 fungsi utama dari agama, yaitu fungsi spiritual yang berkaitan dengan akidah dan iman, yang kedua fungsi sosial yang berkaitan dengan aturan-aturan yang menghubungkan manusia dengan manusia lain, dan yang ketiga yaitu fungsi psikologis yang berkaitan dengan tingkah laku individu. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mia. Baik, selanjutnya yaitu tujuan menurut Ali Al-Jumbulati. Tujuan keagamaan. Maksudnya yaitu setiap pribadi muslim beramal untuk akhirat atas petunjuk agama yang benar. Dan tujuan keduniaan. Tujuan ini diarahkan untuk pekerjaan yang berguna atau pragmatis atau untuk mempersiapkan seseorang individu menghadapi kehidupan masa depan. Selanjutnya, dasar pendidikan Islam. Dasar pendidikan merupakan pandangan yang mendasari dari seluruh aktivitas pendidikan, karena pandangan hidup atau teologi seseorang muslim berdasarkan pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Maka yang terjadi dasar pendidikan Islam adalah Al-Quran dan Al-Sunnah. Hal ini terjadi karena dalam teologi umat Islam, Al-Quran dan Al-Sunnah diyakini mengandung kebenaran mutlak yang bersifat transendental, universal, dan eksternal atau abadi, sehingga diyakini oleh pemeluknya akan selalu sesuai dengan fitrah manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Cahyo. Yang selanjutnya etika dalam pendidikan Islam. Etika merupakan kata yang berasal dari kata Yunani, ethos yang berarti karakter, kesusilaan atau cara, di mana etika berkaitan dengan konsep individu atau kelompok sebagai sarana untuk menilai kebenaran atau mengevaluasi sesuatu yang telah dilakukan. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika merupakan kumpulan asas atau nilai yang berkaitan dengan akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab khuluq yang berarti perbuatan, tabiat, atau budi pekerti. Menurut istilah akhlak, yaitu sifat-sifat yang dimiliki oleh seseorang yang melekat dan biasanya tercermin dalam perbuatan seseorang. Kemudian menurut Al-Ghazali, akhlak merupakan perbuatan yang tetap dan dalam jiwa sesuai sifat dan keadaan. Dari situ tindakan tumbuh secara alami dan mudah tanpa pemikiran atau pertimbangan. Yang kemudian akhlak tersebut akan menjadi sebuah sifat dari seseorang. Kemudian dalam bahasa Arab etika disebut dengan adab. Bentuk jamaknya azab. Istilah adab telah dikenal dalam bahasa Arab sejak zaman pra-Islam. Penggunaan kata adab atau etika tertua berarti kebiasaan, standar perilaku praktis dengan arti ganda, yaitu yang pertama, nilai ini dianggap terpuji, dan yang kedua, nilai-nilai ini diturunkan dari generasi ke generasi. Saya kembalikan ke Mbak Arum. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.